Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Puput Yulia Lestari, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini akan membahas pro kontra lahirnya peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2021 tentang jaminan kehilangan pekerjaan. PP nomor 37 tahun 2021 merupakan produk hukum turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 yang mana menyebutkan bahwa hak buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja selain mendapatkan kompensasi PHK juga mendapatkan manfaat jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Pasal 82 Undang-Undang Cipta Kerja merevisi Pasal 18 pada Undang-Undang SJSN atau Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, yang mana sebelumnya terdapat 5 program jaminan sosial, saat ini bertambah menjadi 6 dengan adanya program jaminan kehilangan pekerjaan. Untuk jaminan kesehatan nasional tetap dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan untuk BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya mengelola 4 program, saat ini mengelola 5 program dengan tambahan program JKP, dan masing-masing program BPJS diatur dalam peraturan pemerintah. Manfaat program JKP yang pertama adalah uang tunai yang diberikan setiap bulan selama durasi 6 bulan, yang mana pada bulan pertama sampai bulan ketiga, maka pekerja akan mendapatkan 45% dari upah yang dilaporkan dalam 1 bulan, dan pada bulan keempat sampai bulan keenam, pekerja akan mendapatkan 25% dari upah sebulan yang dilaporkan. Dan untuk maksimal batas upah yang dilaporkan adalah sebesar 5 juta rupiah. Selain manfaat uang tunai, pekerja juga akan mendapatkan pelatihan kerja dan akses informasi pasar kerja yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk iuran program JKP adalah 0,46% dari upah sebulan yang dilaporkan, dengan sumber pendanaan 0,22% merupakan kontribusi dari pemerintah, 0,14% merupakan rekomposisi iuran JKK, 0,10% merupakan rekomposisi iuran JKM. Cakupan kepesertaannya, yang pertama harus warga negara Indonesia, segmen penerima upah, usia yang didaftarkan maksimal 54 tahun, memiliki hubungan kerja dengan pemberi kerja, baik PKWT maupun PKWTT, kemudian untuk perusahaan skala menengah sampai besar, minimal diikutkan 5 program BPJS, dan untuk perusahaan skala kecil atau mikro, minimal diikutkan 4 program. Untuk syarat klaimnya, yang pertama, pekerja harus mengalami PHK, harus bersedia bekerja kembali, dan diajukan maksimal 3 bulan dari tanggal PHK. Artinya, ketika pekerja tidak mengajukan lebih dari 3 bulan setelah tanggal PHK, maka untuk manfaat JKP ini dinyatakan hangus atau gugur. Timbul polemik ketika program JKP digadang-gadang menjadi program yang akan menggantikan JHT. JKP hanya diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang di-PHK. Kemudian, program JKP dianggap menyalahi aturan. Tentu saja dari berbagai macam statement ini menimbulkan berbagai macam reaksi dari masyarakat. Saya ambil beberapa headline dari berita nasional di media sosial. Yang pertama, bagaimana reaksi pekerja atau buruh. JKP hanya untuk korban PHK yang mengundurkan diri bagaimana? Buruh tolak JKP minta diubah menjadi jaminan pengangguran. Buruh KSPI tolak JKP tuding salahi aturan. KSPI sebut jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP tidak bisa dijalankan. Buruh ancam pidanakan Menaker dan BPJS Ketenagakerjaan terkait JKP. Terkait buruh KSPI tolak JKP karena dituding menyalahi aturan, ini karena adanya rekomposisi iuran dalam iuran JKP, yang mana pada Undang-Undang SJSN jelas dicantumkan bahwa tidak boleh adanya rekomposisi iuran atau subsidi silang antar program, sehingga untuk peraturan mengenai rekomposisi iuran ini dianggap menyalahi aturan. Selanjutnya, kita lihat bagaimana statement dari DPR. Polemik pesangon premi JKP dibebankan ke APBN. Anggota Komisi 9 sebut program JKP Kemenaker bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Buah Simalakama JHT dan JKP, Ibu Puan menyatakan JKP tidak langsung cair, JHT cairnya lama, mau makan apa? Jaminan kehilangan pekerjaan tak bisa jadi bantalan bagi pekerja. Wakil Ketua Komisi 9 DPR sebut program JKP dan JHT saling mendukung.
Sejalan dengan buruh dan KSPI, anggota Komisi 9 menyebut bahwa adanya ketidaksinkronan tentang aturan JKP, yang mana pada Undang-Undang Cipta Kerja jelas disebutkan bahwa sumber pendanaan JKP adalah dari pemerintah pusat. Namun pada PP 37 tahun 2021 dicantumkan adanya rekomposisi iuran. Kedudukan undang-undang selalu lebih tinggi daripada peraturan pemerintah, sehingga menurut anggota Komisi 9 DPR, untuk aturan mengenai rekomposisi pada PP 37 harus dihapuskan atau direvisi. Namun ada juga yang berpendapat bahwa iuran JKK dan juga JKM bukan berasal dari kontribusi pekerja, melainkan dari pemberi kerja atau perusahaan, sehingga seharusnya tidak menimbulkan polemik. Namun ada lagi yang berpendapat bahwa adanya rekomposisi iuran dari JKM dan JKK ini akan dikhawatirkan mempengaruhi ketahanan dari dua program yang direkomposisi iurannya, sehingga sebaiknya tidak perlu adanya rekomposisi iuran. Selanjutnya, statement dari pemerintah. Pemerintah menganggarkan 6 triliun untuk jaminan kehilangan pekerjaan. Indonesia meniru Jepang, Korea Selatan, Malaysia untuk terapkan program jaminan kehilangan pekerjaan. Pemerintah melalui Menaker, program JKP bukti kehadiran pemerintah di masyarakat. Selanjutnya, Kemenaker buka pendaftaran mitra program jaminan kehilangan pekerjaan. Untuk memperkuat peraturan tentang JKP ini, pemerintah telah mengeluarkan Permenaker nomor 15 tahun 2021 tentang tata cara pemberian manfaat jaminan kehilangan pekerjaan dan juga Permenkyu nomor 148 tahun 2021 tentang tata cara penyediaan, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana awal dan akumulasi iuran program JKP. Dari beberapa statement yang sebelumnya disampaikan, ini saya rangkum dalam tabel perbandingan pro dan kontra. Untuk sisi pro-nya, pemerintah ingin memperbaiki dan memastikan hak-hak untuk tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, walaupun dampaknya pemerintah akan terbebani dengan kewajiban pembayaran iuran JKP yang berasal dari APBN. Kemudian pemerintah telah melakukan benchmark ke negara-negara lain seperti Inggris, Jerman, dan juga Italia yang telah lebih dahulu memberikan tunjangan pengangguran. Pemerintah berharap program JKP dapat menjadi solusi bagi pekerja yang mengalami PHK. Baik JHT maupun JKP dibuat untuk menjamin agar berbagai kebutuhan tenaga kerja dapat diakomodir oleh pemerintah. Program JKP dikhususkan untuk orang yang kehilangan pekerjaan karena PHK, sedangkan JHT diberikan sebagai jaminan untuk hari tua. Kemudian untuk sisi kontra, kelompok pekerja atau buruh menginginkan agar manfaat JKP tidak menggantikan program JHT dan JHT tidak ditahan pengambilannya sampai dengan usia 56 tahun. Dan untuk keinginan pekerja ini sudah diakomodir oleh pemerintah, yang mana revisi dari Permenaker 2 yaitu Permenaker nomor 4 tahun 2022 sudah disahkan sehingga untuk peraturan mengenai JHT dikembalikan seperti peraturan yang lama, yang mana bisa diambil ketika pekerja sudah berhenti bekerja, baik mengundurkan diri atau PHK tanpa menunggu usia 56 tahun. Kemudian syarat penerima manfaat JKP yang mewajibkan peserta terdaftar di seluruh program jaminan sosial lainnya. Artinya untuk pekerja mengikuti program JKP ini, perusahaan harus mengikuti minimal 4 program BPJS atau 5 program BPJS untuk perusahaan skala besar dan juga menengah. Rekomposisi iuran juga dianggap menghilangkan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan JKP. Menurut Undang-Undang BPJS, rekomposisi atau subsidi silang antar program dilarang. Undang-Undang Cipta Kerja ditetapkan inkonstitusional bersyarat sehingga tidak bisa mengeluarkan peraturan turunannya. Namun untuk aturan mengenai JKP ini dikeluarkan sebelum adanya keputusan MK yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat sehingga untuk peraturan JKP ini dapat diimplementasikan. Dari beberapa statement pro dan kontra, kita bisa tarik kesimpulan bahwa baik pemerintah, DPR, maupun masyarakat pekerja atau buruh memiliki kesamaan pendapat bahwa semua upaya yang dilakukan adalah semata-mata untuk kesejahteraan pekerja atau buruh. Pro kontra merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Pro kontra juga merupakan bukti berjalannya demokrasi di Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yang mana demokrasi adalah mendengarkan suara rakyat dan melaksanakannya.
Baik Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.